Prodo FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. 90,6 Radio FM Palembang, suara kreativitas. Jam 1 siang, saatnya buat kumpul kembali sahabat kreatif untuk mengikuti program belajar di RRI. Sesi kelas tambahan untuk hari Selasa kali ini bareng sama Selvian. Dan juga pastinya udah hadir secara virtual ya. Akan ada seorang ibu guru yang cantik banget nih akan menghadirkan materi untuk kamu sahabat kreatif. Tepatnya untuk hari ini kita akan mendapatkan materi pelajaran bimbingan dan konseling. Nah, siapa yang butuh nih atau suka sama bimbingan konseling ya? Di sini nanti bakal ada Ibu Amalia Merinda nih sahabat kreatif dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang yang akan hadir selama kurang lebih 1 jam nanti ya sampai di jam 2 siang untuk menghadirkan materi seputar bimbingan dan konseling. Jadi kalau kamu pengen ikutan sahabat kreatif, boleh ya bukan hanya melalui frekuensi 91,6 tapi boleh gabung juga melalui YouTube channel di RRI Palembang. Tak ada kata bosan dan menyerah. Tuntutlah ilmu setiap waktu demi masa depanmu. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu di radio, belajar bersama. Kami ada untukmu, menemanimu belajar. Sambutlah hari indahmu. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Ayolah, ayolah kawanku, mengajar, belajar bersama. Ada guru temanimu setiap waktu di radio. Kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2. Belajar di Pro 2 RRI. Program siaran belajar di RRI sesi kelas tambahan sahabat kreatif. Siang harinya kamu sampai nanti kurang lebih jam 2 siang ya. Dan untuk hari ini, hari Selasa sahabat kreatif, sudah hadir secara virtual. Ada Ibu Amalia Marinda Nurka SPD dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Yuk teman-teman dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang, boleh merapat ya segera, yuk. Atau juga mungkin yang setara sahabat kreatif juga boleh ya ikutan untuk sesi kelas tambahan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Akan dipandu oleh Ibu Amalia Marinda Nurka SPD yang udah hadir secara virtual. Kita sapa langsung yuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kalian semua? Apakah baik semua? Insya Allah sahabat kreatif juga baik ya, sehat ya. Walau cuaca panas hujan. Baik, kalau di kelas Ibu disapa Ibu Amalia, Ibu Marinda.
Nah, agak terputus-putus. Oke, kita tunggu Ibu Amalianya. 3, 2, 1. Ibu Amalianya muncul kembali. Nah, agak terputus-putus ya. Ada Oke, hadir Bu. iya. Oke deh. Baik, Ibu Amalia ya disapa ya. Iya. Atau boleh juga Ibu Amel boleh? Bu Amel, oke, biar lebih akrab. Waduh, biasa kalau lebih akrab tuh untuk bimbingan dan konseling tuh bakal Luar lebih biasa. mudah gitu ya murid-muridnya ya Bu ya. Nah baik, ini kalau untuk bimbingan konseling ini untuk seluruh siswa kelas sekolah menengah atas kah atau ada untuk kelas tertentu Bu? Kalau saya khususnya di SMA Muhammadiyah 1 itu guru BK untuk kelas 10 tapi bagian bimbingan MIPA. Anak kelas 10 tapi di bidang jurusan IPA. Oke, kalau begitu kayaknya Ibu Amalia boleh deh ya kita kasih waktu untuk menyampaikan dulu nih seputar bimbingan dan konseling ya. Nanti kalau ada sahabat kreatif, baik itu dari siswa SMA Muhammadiyah 1 Palembang atau siapapun yang juga ada di sepantaran ya, setara lah ya di sekolah menengah atas kelas 10, boleh ikut bertanya melalui frekuensi 91,6. Kamu bisa WhatsApp di 0857 kali 916 atau kalau kamu menyimak melalui YouTube di RRI Palembang, boleh komen di kolom live chat. Nanti kita bakal bahas pertanyaan kamu ya. Oke, kalau gitu Bu, Selvian langsung kasih aja ya ruang kelasnya untuk Ibu Amel siang hari ini untuk mata pelajaran bimbingan dan konseling. Silakan. Oke. Untuk pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Di sini saya Amalia selaku guru bimbingan dan konseling SMA Muhammadiyah 1 khususnya anak 10 IPA lebih membanyak tentang layanan seluruh bimbingan dan konseling. Khususnya di SMA Muhammadiyah 1 ini guru BK itu ada 6. Ada 6 guru BK, koordinatornya 1. Saya sebagai guru BK kelas 10, bagian IPA, kelas 10 bagian IPS ada juga, sampai kelas 12 itu ada 6 guru. Bimbingan konseling di sini terdapat 2 ruang, bagian ada di gedung B dan ada di gedung A. Bimbingan konseling sendiri lebih mencakup siswa-siswa yang tidak hanya siswa-siswa yang bermasalah. Seluruh siswa di SMA Muhammadiyah 1 itu boleh berkonsultasi atau curhat. Lebih simpelnya itu curhat gitu. Nyebutnya itu lebih simpelnya curhat. Curhat apapun, tentang apapun boleh silahkan kepada guru BK-nya. Kalaupun misalnya tidak nyaman dengan guru BK yang ditunjuk untuk kelas tersebut, boleh ke guru BK siapapun. Di sini karena kami selaku guru BK memegang azas, yaitu satu azas yang paling penting kami pegang, azas kerahasiaan, maka otomatis seluruh apapun yang dikonsultasikan atau yang dicurhatkan kepada siswa akan kami rahasiakan. Tidak akan sampai bocor ke siapapun, tidak akan kami bocorkan. Tetap kami yang simpan. Baik itu mau membuat laporan, tetap kami yang simpan. Untuk selanjutnya, guru bimbingan dan konseling di sini karena kami tidak masuk kelas, jadi kami di sini membuka layanan khusus bisa lewat online, itu WhatsApp. Bisa juga kami memanggil siswa atau tadi siswanya boleh langsung menghadap kami sendiri. Kalaupun dan yang kami utamakan dan paling kami utamakan itu guru BK itu bukan polisi sekolah. Guru BK itu bukan polisi sekolah. Jadi jangan takut untuk ke guru BK. Tenang saja, jangan takut. Tolong dibuang image-image atau anggapan tentang guru BK itu. Serem, guru BK itu nanti dimarahin atau nanti suka merazia siswa, jangan. Tenang saja. Seluruh BK sekarang atau seluruh guru BK sekarang itu bukan polisi sekolah. Kami siap, kami mampu, kami bisa melayani apapun curhatan kalian atau konsultasi kalian. Intinya jangan takut sama guru BK, karena kebanyakan siswa sekarang masih takut sama yang namanya guru BK. Nggak tahu kenapa anggapan mereka itu guru BK itu seram, takut, nggak tahu kenapa, yang pasti mereka kebanyakan takut, intinya itu. Tapi kami di sini berusaha untuk menghilangkan image tersebut, karena tenang saja, guru BK adalah sahabat siswa. Yes. Soalnya kalau guru BK waktu zaman aku tuh Bu,
guru BK-nya kebetulan laki-laki ya. Itu tuh suka megang kayu, Bu. Zaman saya sekolah juga dulu seperti itu. Guru BK-nya suka ya motong rambut lah atau apalah gitu. Jadi Tapi untuk kalau ada yang seragamnya di luar, kalau udah disentuh sama guru BK tuh udah deh, kayak udah berasa keringat dingin gitu, Bu. iya, memang kebanyakan itu. Kebanyakan siswa yang, terutama saya kelas 10, banyak juga yang saya tanyain kenapa nggak konsul ke guru BK kalau ada masalah, kenapa ini. Kebanyakan dari mereka menjawab, guru BK SMP saya serem, Bu. Jadi saya untuk lanjut ke guru BK sekarang masih agak gimana gitu. Karena kan juga kami nggak masuk kelas, jadi mereka masih kurang hafal gitu mungkin. Jadi makanya dari sekarang kami banyak tatap muka lah, sering muncul-muncul dikit, nongol-nongolin wajah dikit lah ibaratnya gitu. Makanya dibentuklah grup-grup WhatsApp tiap kelas, jadi biar mereka ingat sama kami gitu. Ya, Bu, kalau dulu waktu zaman saya masih sekolah juga bimbingan dan konseling itu tidak masuk ke dalam materi mata pelajaran ya. Tapi kalau sekarang sudah ada tercantum di dalam jadwal pelajaran ya. Udah dapat ya paling enggak seminggu sekali ya, Bu, ya tatap mukanya ya. Untuk tiap sekolah itu beda-beda, tergantung kebijakan kurikulumnya. Berhubung kami kan ini bukan hanya mengajarkan materi umum. Kalau Muhammadiyah kan ada materi khusus Muhammadiyahan, itu banyak. Jadi otomatis seminggu itu sudah hampir 50 lebih jam. Jadi untuk menyisipkan kami mungkin masih belum ada waktu, masih belum bisa kami untuk masuk sekitar 1 jam atau seminggu sekali itu belum bisa. Jadi paling kami tadi memantau siswa lewat wali kelas, atau tadi kami membuat grup-grup WhatsApp, dan terakhir kalaupun misalnya diizinkan oleh guru, misalnya nggak masuk, kami bisa masuk di kelas tersebut. Itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, kami ya tadi, lewat tadi. Secara pribadi saja dengan siswanya. Oke. Nah, tadi kan kalau kata Bu Guru nih, ingat ya, guru BK itu bukan polisi sekolah. Nah, tapi biasanya nih Bu Guru, ya pemikiran-pemikiran aku nih menempatkan diri sebagai siswa juga nih ya. Biasanya siswa-siswa yang kalau misalnya dipanggil ke ruang BK tuh atau enggak dari mana? Dari ruang guru BK. Nah, itu kebanyakan kita tuh dianggap sedang bermasalah, Bu. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Tapi ini perlu diluruskan nih Bu Guru. Iya, memang seperti itu. Memang jangankan masuk, mereka melihat label di depan pintu atau depan di atas ruang BK lewat tuh masuk ruang BK masuk ruang BK, sudah seperti itu. Jadi kami kadang keluar ruangan sambil tertawa, kenapa pengen masuk sini, nggak apa-apa sini masuk. Nggak mau Bu, nanti dibilang ini anak bermasalah, nanti dibilang aku habis berkelahi. Enggak, kenapa mau masuk sini, silakan masuk. Dari situ kadang mereka punya keinginan masuk, akhirnya tidak, tanpa mereka sadar mereka curhat, akhirnya dari situ kadang berkelanjutan, cerita sama temennya, cerita sama ini, seperti itu. Jadi ya pokoknya tiap kami masuk kelas, ada punya kesempatan masuk kelas, kami sering membicarakan jangan anggap guru BK itu polisi sekolah. Kapanpun kalian pengen masuk ruang BK silahkan, hayo, nggak apa-apa. Tolong dibuang pikiran yang masuk BK itu anak bermasalah. Tidak, siapapun yang tidak punya masalah atau punya masalah, pokoknya setiap siswa boleh masuk ruang BK itu. Karena kan ada ucapan kayak gini, pokoknya jangan sampai deh berurusan sama guru BK, katanya gitu ya. Atau ini, yang masuk ruang BK biasanya siswa nanti didaftarin jadi di buku hitam gitu. Jadi itu enggak, tenang aja. Enggak seperti itu. Ruang BK tidak seperti itu. Kamu lebih milih ketemu guru matematika, guru fisika, atau guru BK? Silakan coba ya, dikasih ini survei ke mereka pengennya kemana gitu. Oke. Nah ini Bu, kalau sekarang kita lihat ya semenjak adanya bimbingan konseling ini, khususnya kalau di sekolah menengah atas sendiri, seberapa efektif sih adanya bimbingan dan konseling ini di lingkungan sekolah? Kalau kami, di SMA kami, alhamdulillah sangat efektif. Terutama di kelas 10, baik kelas 10 yang saya ayomi itu, karena kan kami ketika di kelas 10, mereka itu sudah penjurusan IPA dan IPS. Jadi ketika misalnya mereka sudah di awal sudah tes ikut penjurusan, tapi ketiban penjurusan mereka di IPS, ternyata mereka tidak berminat di IPS, mereka konsulkan ke kami. Itu memang ada kebijakan dari Wakakurikulum, boleh dikonsulkan sama guru BK-nya. Nanti di situ mereka dikonsultasikan, mereka curhat pengennya kemana, memang
tidak sehati atau tidak pengen di IPS, mereka boleh pindah ke IPA gitu. Begitu juga misalnya anak IPA yang tidak punya keinginan atau memang pengen masuk di IPS karena cita-citanya di IPS, begitu juga mereka diizinkan pindah ke IPS. Dan kalau kelas 11 karena sudah penjurusan, mereka tinggal memantapkan hati. Dan terakhir yang paling efektif yaitu di kelas 12. Di kelas 12 sangat efektif karena penjurusan untuk pemilihan program studi untuk universitas di situ. Jadi di situ memang benar-benar siswa itu diayomin, mereka diterima seluruh konsultasinya untuk agar mereka tidak salah pemilihan jurusan gitu. Itu. Dan rata-rata emang banyak yang tidak salah memilih jurusan atau ternyata salah memilih jurusan nih, Bu? Enggak, Berapa lama? Mungkin kalau ketika misalnya ada yang sadar nih dia salah pilih jurusan, itu berapa lama Bu untuk dia sadar kalau ternyata Bu aku nggak cocok di IPA Bu gitu misalnya? Kalau untuk kelas 12 yang pemilihan program studi jurusan, alhamdulillah kami belum pernah terdengar mereka salah pilih jurusan di universitas. Tapi kalau misalnya masalah IPA IPS yang mereka pindah, pernah kami atau sering malah kami terdengar. Itu biasanya terdengar ketika mereka di kelas 12. Wah, udah berjalan nih. Karena tadi ketika mereka pengen kuliah kan, terus akhirnya iya Bu ya, kenapa aku kemarin nggak mantep aja di IPS? Aku bisa milih ke sini kata ini, atau aku kemarin kenapa nggak di IPA aja ya Bu ya, gini seperti itu. Tapi karena mungkin mereka sudah memilih jalan seperti itu, tinggal kami mengarahkan mereka untuk memilih yang memang pantas mereka tanpa ada keterpaksaan, intinya seperti itu. Baik. Nah, Sahabat Kreatif, mumpung ada guru BK nih, nanti Bu, kita juga akan membahas ya, mumpung lagi bimbingan dan konseling nih. Nah, kita akan bahas dulu nih Bu, jadi kan kurang lebih selama 1 tahun belakangan ya, dan baru berjalan kemudian beberapa bulan ini kan pelajaran dihadapi secara tatap muka. Nah, mungkin banyak juga nih, aku juga sebagai siswa mungkin akan mengalami, apalagi kalau misalnya nih, kemarin pas masuk kelas 10 misalnya, aku dapatnya pandemi nih, akhirnya daring ya, yang 100% nggak kenal nih sama teman-teman sekolah. Nah, giliran pas sekarang baru beberapa bulan masuk lagi secara luring ya, secara luring, kemudian aku tuh kayak jadi minder gitu Bu Guru, wah nggak punya teman nih, gimana nih? Yang kemudian juga mungkin sudah terbiasa secara online, kemudian belum terbiasa secara luring ya, secara offline gitu. Nah, mungkin nanti Ibu bisa memberikan bimbingan ya kepada teman-teman yang mungkin ada yang merasa seperti itu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini nih. Oke, Sobat Kreatif, kalau kamu juga mau bertanya silakan aja di 0857 kita akan kembali masih di sesi kelas tambahan bersama Ibu Amalia Marinda Nur KSPD, bimbingan dan konseling dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Yang terjadi pada tubuh ketika stres. Aduh, ada yang nggak beres nih sama aku. Produksi hormon yang berlebih bikin yang punya tubuh ini jadi diare. Jantung, kamu kok berdentang kencang banget? Kayaknya ada gangguan irama tuh sama kamu. Gak tahu nih, pencernaan. Otak sih mikirnya negatif mulu. Paranoidnya berlebihan. Jangan nyalahin aku dong. Aku aja sekarang jadi lemot. Yang punya tubuh nih, bawaannya stres terus. Yang paling kasihan imun tubuh tuh. Sejak kemarin si imun terlihat lemah banget. Kalau begini terus, yang punya tubuh bakal gampang terserang penyakit. Di era tatanan kehidupan baru, kita dituntut mampu mengelola stres sehingga imunitas tubuh tetap terjaga. Yuk, cukupi istirahat dan rutin berolahraga. Dan yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan. Sambut tatanan kehidupan baru dengan lebih positif dan tetap produktif. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Belajar di Pro2 RRI, sesi kelas tambahan, Sahabat Kreatif bersama dengan Ibu Amalia Marinda Nur KSPD dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Nah, ini terkait dengan
bimbingan dan konseling sahabat kreatif. Siapa di antara kamu yang sudah pernah bimbingan dan konseling bersama dengan guru BK? Hayo, apa sih yang kamu konsultasikan? Cie, apa jangan-jangan kamu yang dipanggil? Kenapa coba dipanggil? Langsung ya. Baik deh. Kalau ada yang punya pengalaman sama guru BK juga boleh sih sebenarnya sharing di sini ya. Nah, baik Bu. Bu Amel, sambil nungguin sahabat kreatif juga nih yang pengen ikutan ya bertanya, silakan kalau kamu mendengarkan melalui frekuensi 91,6 bisa WhatsApp ya di 0857 2-nya 5 kali ya 916 atau kalau kamu ingin menyimak melalui YouTube channel di RRI Palembang, kamu bisa langsung komen aja nanti di kolom live chat, nanti akan Selvian bacakan. Nah, kita balik lagi nih Bu, terkait dengan bimbingan dan konseling nih. Jadi gimana tuh Bu, kira-kira kalau misalnya saya menempatkan diri nih sebagai seorang siswa yang kayaknya udah lama nggak masuk sekolah, setahun lebih kayaknya ya Bu ya. Ini doa siapa nih kira-kira? Mungkin ada kayaknya nih yang pernah berdoa, wah mudah-mudahan sekolahnya libur setahun. Ternyata dikasih liburnya lebih setahun ya Bu ya. Nah kemudian harus beradaptasi kembali masuk sekolah. Apalagi kalau mungkin dia kebetulan kemarin pas awal masuk sekolah langsung online gitu ya Bu. Dan sekarang mungkin posisinya adalah rata-rata siswa kelas 8 atau enggak siswa kelas 11 ya Bu ya. Nah itu gimana bisa memulai kembali lagi semangatnya di lingkungan yang baru di masa pandemi ini Bu? Oke, yang memang kemarin belum mencicip kelas 10 itu yang sekarang kelas 11. Gitu. Dan yang kelas 10 sekarang SMP. Mereka sendiri berbicara kalau misalnya pas SMP itu dari kelas 8, 9 itu memang benar-benar nggak masuk kata mereka. Jadi ketika SMA ini kaget katanya. Kagetnya tuh tapi bukan kaget mereka tidak bisa bersosialisasi, mereka malah semangat untuk bersosialisasi. Sangat semangat ketemu teman baru, ketemu guru baru, katanya ketemu sekolah baru, semangat mereka, tetap semangat. Cuman kata mereka, yang sedikit kami agak kaget Bu, atau shock pelajaran. Oke. Itu. Jadi mereka kalau misalnya saya tanya, gimana kalian cara beradaptasi? Oh mudah Bu, kemarin kan sempat MPLS, sempat ospek, jadi kenalan di situ, bisa tahu sama teman-teman. Enggak minder, oh enggak lah Bu, semangat lah katanya gitu. Oh jadi kami itu Bu yang kaget atau yang shock itu sama pelajaran ketika SMP kemarin. Benar-benar daring, benar-benar ini, tiba-tiba ketika SMA langsung banyak pelajaran katanya gitu, langsung banyak tatap muka, tugas banyak di situ. Jadi kalau secara adaptasi mereka sudah bagus, dilihat sekarang pun mereka sudah bisa bersosialisasi yang baik, tidak ada yang minder secara banyak itu nggak ada, tapi mungkin ada beberapa 1 atau 2 orang yang memang agak kesulitan kan seperti itu, tapi setelah dikasih sedikit motivasi, sering ditanya-tanyain, mereka sudah bisa bersosialisasi sedikit demi sedikit. Terutama kalau misalnya teman SMP-nya ada juga yang sekolah di sini. Oh iya, biasanya nyari-nyari ya teman-temannya. Kamu sekolah di mana? Kamu sekolah di mana? Gitu kan. Walaupun mungkin akhirnya beda kelas ya. Terus kalau tadi kata Ibu nih, yang kaget itu adalah tentang pelajaran. Karena kan pastinya mungkin kadang kayak gini Bu, kita masuk kelas setiap hari aja kadang belum tentu 100% paham ya. Apalagi nih kalau secara online. Ada juga nggak Bu nih yang seperti itu, keluhan-keluhan itu? Terus caranya untuk bisa menghadapi, untuk bisa meresap lagi mata pelajaran itu gimana Bu? Kalau saya memberi saran itu yang otomatis mereka harus bisa, kalau kan kami sekarang bagi misalnya hari ini daring, besok misalnya hari daring ya besok luring. Jadi sebisa mungkin mereka itu harus bisa ngejar lah gitu. Otomatis kalaupun mereka misalnya masih agak kurang, coba tanya sama temennya yang lebih tahu gitu. Atau malu tanya sama temennya, langsung tanya gurunya aja gitu. Dan juga di sini kan di sekolah ada pelajaran tambahan. Jadi kalaupun misalnya habis pelajaran umum, bisa lanjut pelajaran tambahan, dilanjutkan seperti itu. Nanti seperti itu sih tips and triknya, ya otomatis balik ke siswanya sendiri. Sebagai guru BK, tetap balik ke siswanya sendiri. Kami sering menekankan, sayang kalau Ibu cuma ngasih nasihat, ngasih motivasi, tapi kalau dalam diri kalian sendiri nggak ada kemampuan untuk berubah gitu. Jadi intinya kalau misalnya mereka punya kemauan, punya keinginan, otomatis mereka bisa berubah. Itu aja. Oke.
Ada via WhatsApp Bu yang masuk Bu. Kayaknya nggak usah lama-lama lagi ya. Sambil kita membahas tentang bimbingan dan konseling, sambil kita bacain juga nih pertanyaan dari sahabat kreatif ya. Melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Assalamualaikum, saya siswa kelas 12 SMA. Masih bingung mau lanjut kuliah atau kerja? Mana yang terbaik Ibu? Waduh, mana yang terbaik nih? Dari dia nggak menyebutkan namanya. Jadi gimana Bu nih? Buat yang masih bingung mau lanjut kuliah atau kerja, mana yang terbaik Bu? Kalau melihat mana lebih baik kuliah atau kerja, tanya dulu sama orang tuanya. Oke. Tanya dulu sama orang tuanya. Jika, maaf, ada orang tua yang tidak mampu untuk menguliahkan anaknya langsung, otomatis kamu bisa kerja dulu. Tapi, jika orang tuanya mampu atau bisa menguliahkan kamu langsung dari SMA, langsung bisa kuliah, lebih baik kuliah dulu. Seperti itu. Tetap karena ridho orang tua itu ridho Allah. Jadi tetap kita harus tanyakan dulu sama orang tua kita, tanyakan juga dulu kemampuan orang kita batas mana baiknya tetap orang tua yang bisa pilihkan. Jadi otomatis tanya dulu sama orang tuanya. Kalaupun misalnya kamu punya keinginan kerja dulu, tapi orang tua bilang, nggak apa-apa kuliah dulu, oh kami mampu, ya sudah kamu kuliah saja dulu. Kamu kuliah yang rajin, dapat IPK yang besar, nanti otomatis insya Allah bisa langsung dapat kerja. Tapi tadi balik, kalau orang tuanya maaf sekali tidak mampu, lebih baik nggak apa-apa pilih kerja dulu. Nanti semisal gaji yang kamu dapat bisa kamu tabung, ada kok yang bisa kuliah sambil kerja gitu. Oke. Jadi seperti itu ya jawabannya untuk kamu yang udah bertanya. Mungkin ini bukan cuma pikiran kamu aja kali ya, karena mungkin juga ada yang berpikiran sama nih ya. Apalagi ditambah dengan masa pandemi. Aduh kakak bawa-bawa pandemi terus. Karena memang itu realitanya ya. Jadi bingung nih. Aduh kuliah kerja ya. Tapi kalau saya Bu, dulu punya pengalaman nih. Ada temen ya Bu. Dia itu ketika pas mau tamat sekolah dia bilang kayak gini, saya nggak mau kuliah dulu, saya mau kuliah, tapi saya mau istirahat dulu 1 tahun. Saya capek dari kelas 6 sekolah, kelas sekolah 6 tahun, SD, SMP sekolah 3 tahun, SMA sekolah, terus ini mau kuliah lagi 4 tahun. Udah, saya mau istirahat dulu setahun. Jadi dia istirahat setahun dulu Bu, abis itu baru dia kuliah. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Kalau punya prinsip seperti itu nggak apa-apa. Kan yang dilihat mereka kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman seangkatan dia pas udah kuliah, wah tuh adik tingkat nih, padahal sama-sama tamatan sekolah waktu itu ya. Jadi katanya capek, udah mau istirahat dulu. Wah. Daripada nanti dia kuliah tapi hatinya nggak untuk kuliah kan, nanti sering bolos, sayang bayar SPP dan lain-lain, nggak apa-apa dia stop setahun, nanti kuliahnya tahun depan nggak apa-apa. Tapi padahal masih fresh-freshnya ya Bu ya, dapat pelajaran di sekolah masih fresh banget gitu. Makanya kalau lanjut juga sebenarnya lebih bagus sih. Oke, itu dia jawabannya. Ayo siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan di 0857 kali 916. Gak mau pakai nama juga nggak apa-apa deh ya. Kita samarkan inisialnya Mawar, Melati gitu. Bu, kalau selama ini sih apa yang paling banyak sih dikonsultasikan oleh siswa kalau kepada guru BK? Kalau selama saya bekerja di sini, kebanyakan itu enggak kebanyakan sih. Kebanyakan masalah belajar. Kebanyakan. Kebanyakan masalah belajar. Kadang dari kelas 10 pun mereka sudah memikirkan bagaimana nanti mereka kuliah kayak gitu. Sebenarnya ada juga pertanyaan dari kelas 10 yang nanya kayak tadi, Bu, kalau nanti aku habis kuliah, habis tamat SMA mau langsung kerja gimana kayak gitu. Atau langsung kuliah bagaimana? Kata saya seperti tadi jawaban saya, asalkan jangan tamat SMA kamu langsung nikah. Nah itu jangan kata saya seperti itu. Ada itu kejadian selama pandemi ya Bu ya. Oke. Terus itu saya. Kalau selebihnya masalah pergaulan mungkin atau ya tadi mereka kurang bisa bersosialisasi jadi mereka merasa tidak ada teman gitu. Itu sih sebanyakan nggak ada yang sampai gimana-gimana tapi itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi untuk WhatsApp yang gabung di 0857 2-nya 5 kali 916. Ini dari 0822 7675 sekian ya.
Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Guru, saya Nuraisah, asal sekolah dirahasiakan ya Kak. Oke. Oke, izin bertanya, bagaimana jika di sekolah banyak mata pelajaran yang menuntut kami untuk membeli ini itu sebagai penunjang pelajaran. Terus untuk penilaian juga Bu Guru. Untuk minta ke orang tua rasanya sungkan. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ini mata pelajaran apa nih ya biasanya? Jadi mata pelajaran yang menuntut untuk membeli ini itu sebagai penunjang, terus ada penilaiannya juga Bu Guru. Mungkin untuk praktek atau lain sebagainya kali ya. Mungkin. Ini sepertinya agak gimana gitu topiknya gitu, pertanyaannya gitu ya. Mau dijawab gimana, nggak dijawab gimana. Kalau di sekolah kami itu tidak diwajibkan. Kalau di sekolah kami ya, khususnya di sekolah kami itu tidak diwajibkan. Jadi kalau siswanya pengen mampu atau pengen beli silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena di sekolah di perpustakaan sekolah juga sudah menyediakan buku paket. Jadi apa ya? Coba di benaran penilaiannya itu seperti apa. Kalaupun misalnya ini memang menyangkut masalah penilaian seperti nilai rapot atau nilai apa misalnya kenaikan kelas, jika memang buku itu dibutuhkan, misalnya seperti pelajaran matematika, fisika, kimia atau biologi, kan itu memang buku-buku yang memang sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak ada buku otomatis tidak bisa belajar kalau untuk pelajaran seperti itu. Jadi kalau misalnya memang agak berat minta dengan orang tua, coba sedikit demi sedikit untuk ditabung, untuk menabung. Kalaupun kurang, baru minta ditambahin oleh orang tuanya. Seperti itu. Ini saya jadi ingat Bu, oke, sama ada juga keponakan saya, kalau keponakan saya itu kejadian kayak gini Bu, di sekolah menengah pertama tapi ya, jadi kayak untuk mereka tuh ngambil praktek seni budaya, jadi itu kayak memainkan sebuah lagu menggunakan salah satu alat musik, tapi gurunya tuh kasih pilihan Bu, kalau memang yang tidak punya alat musik tersebut boleh menghafal not-not lagunya, nanti untuk diambil nilai katanya, ya praktek kalau nggak salah itu ujian praktek atau apa aku lupa. Jadi ada opsi ya Bu ya, tidak mewajibkan 100% semuanya harus membeli kan. Karena memang terkadang kan ya tadi maaf ada orang tua yang mungkin tidak mampu kan, karena buku sekarang itu pun saya pernah lihat itu nggak ada yang murah kayak gitu. Rata-rata di atas 70 mungkin di atas 80.000 satu buku itu. Jadi kalau misalnya mereka otomatis untuk membeli seluruh buku pelajaran, seluruh buku mata pelajaran ya bisa dikalikan saja. Kalau misalnya rata-rata 100 dari 10 pelajaran berarti mereka mengeluarkan yang lebih banyak kan. Jadi ya mungkin mohon pengertian dari gurunya kalau misalnya memang tidak mampu, bisa juga tadi minta keringanan atau gimana gitu kan, atau bisa juga kalau diperbolehkan untuk difotokopi saja gitu kan. Oke, baik, pasti ada solusinya ya. Boleh tuh kalau kamu juga konseling dulu sama guru BK-nya. Mungkin kalau guru BK juga biasa kalau misalnya udah dikomunikasikan mata pelajaran, kalau tadi kata Bu Guru tuh banyak nih yang berkonsultasi seputar mata pelajaran nih. Setelah itu apakah Ibu juga berkonsultasi nih dengan guru mata pelajarannya Bu? Terkadang kalau misalnya ada satu guru, terus yang curhat ini ada lebih dari 10 siswa misalnya curhat guru itu misalnya. Kadang saya sampaikan tapi nama siswanya anonim tetap. Oke, iya. Tetap bicarakan dulu sama kami kan ada koordinatornya. Nanti dibicarakan dulu sama koordinator BK-nya gimana layak atau tidaknya kita ceritakan hal ini ke Wakakurikulum kah atau langsung ke gurunya kah seperti itu. Tapi tetap nama siswa atau laporan siswa kita tidak beritahukan karena nanti kalau kita beritahukan mereka nggak percaya lagi. Nanti katanya BK-nya, aduh nyenyes kayak gitu. Nah ini Bu, aduh ini kayaknya pas nih Bu pertanyaannya Bu. Nah tapi bukan nyenyes katanya, ini takutnya dibilangnya cepu. Waduh. Jadi ini Bu pertanyaan kayak gini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kalau kami dibuatkan grup eskul ya, ekskul apa eskul sih Bu yang bener? Ekskul yang di dalamnya tidak ada guru pembimbing eskul dan kakak-kakak kelasnya tuh galak-galak. Kalau melaporkan ke guru takut dibilang cepu. Terima kasih. Wah, curhat ya ini. Astagfirullah, ada ya seperti itu.
Jadi ada grup ekskul, Bu. Jadi dia punya grup tersendiri gitu ya. Ada grup ekskul yang ada guru ya. pembimbingnya, Terus terus ada guru pembimbingnya di dalam. ada enggak ada guru pembimbingnya. Mhm. Jadi ya janganlah dibilang cepu gitu. Saya jadi pusing juga ya, ternyata jadi guru BK ya, Bu ya. Iya, ya mungkin kakak-kakak ekskulnya itu ingin kalian lebih baik, makanya mereka sedikit agak galak mungkin. Atau mereka itu bukan mengadukan, kayak gitu. Mereka ingin memberitahu saja sama gurunya atau memberi info kalau adik-adik tingkat di ekskulnya ini seperti ini, gitu. Jadi kalau tidak mau diadukan, otomatis menjadi anggota ekskul yang baik. Oh mungkin maksudnya gini Bu, dia tuh mau melaporkan ke gurunya kalau ada grup tanpa guru pembimbingnya itu, tapi takutnya dibilangnya itu tadi Bu, tukang lapor. Nanti benar, maksudnya nanti dia yang dibilang cepu ya, karena dia tadi ya nggak daripada meminimalisir konflik, ya lebih baik tidak usah diadukan saja lah, terima saja. Kalau misalnya memang dibuat 2 grup, ya sudah dibuat grup, terima gitu kan. Kalaupun misalnya di grup yang satunya yang tidak ada guru pembimbing sudah kelewatan atau sudah kelewat batas dari ekskulnya, sudah menyimpang gitu ya dari ekskul yang itu, tidak apa-apa diadukan ke guru pembimbingnya. Tapi kalau sudah menyimpang, kalau tidak menyimpang atau memang cuma sekedar mengasih info tentang ekskul, tentang misalnya jadwal ekskul atau materi yang akan disampaikan di ekskul, ya sudah tidak apa-apa. Tapi ingat tadi, jangan sampai menyimpang. Kalau sudah menyimpang, otomatis harus diadukan ke guru pembimbing. Karena tadi, kita harus meminimalisir konflik, daripada terjadi konflik, mending langsung diadukan saja. Oke. Jangankan masalah gak ada guru pembimbing di dalam grup ya Bu, kita yang berteman aja kadang teman bikin grup lain gak ada kita di situ Bu. Benar, itu juga kadang. Orang terima kita nggak dimasukin kan gitu. Ya gitu. Grup yang mana tuh? Waduh. Oke, ini kayaknya makin panas aja nih ya cuacanya. Jadi sekarang kurang konsultasi sama guru BK. Jadi ketika guru BK-nya nongol, mereka jadi banyak yang bertanya-tanya. Mungkin seperti itu. Nah, silakan ya, mau tanya apa aja, boleh ya. Tapi jangan tanya kisi-kisi ya kalau yang mau penilaian akhir semester nanti ya. Soalnya udah mau penilaian akhir semester ya Bu ya? Sudah, kalau kami tanggal 29 insya Allah. Oke, ini tanya sama gurunya gimana tipsnya biar penilaian akhir semester pas ya, pas satunya ini bisa sukses. Nah, itu gimana caranya? Kita bakal balik lagi Sobat Kreatif dan masih dibuka nih buat kamu yang pengen bertanya melalui WhatsApp di 085725 kali 916 atau enggak bisa komen aja langsung di kolom live chat kita ya di YouTube channel di RRI Palembang. Belajar di RRI sesi kelas tambahan segera kembali. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari. Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang? Jam 8. Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Pulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Hai, saya Petra Sihombing. Halo sahabat kreatif, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM. Mobile application RRI Play. Pro 2 RRI. Suara kreativitas.
setengah hati hidupku rombak yang tak pernah terganti, yang melekat di hati. Semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Maju selangkah lagi, harapan ada pasti. Semua yang akan terjadi untuk masa depan. Oh. Yang kemarin sudah berlalu, biar jadi pelajaran. Oh, oh. Yang ku tahu malam ini hanya rindu tawamu. Oh, setengah hati jinakan ombak, setengah mati hidupku rombak yang tak pernah terganti, yang melekat di hati. Semua yang pernah terjadi untuk masa depan. Maju selangkah lagi, harapan ada pasti. Semua yang akan terjadi untuk masa depan, untuk masa depan dan selamanya. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas belajar di Pro 2. Sesi kelas tambahan sahabat kreatif. Kita masih punya kurang lebih 10 menit lagi bersama dengan Ibu Amalia Marinda Nurka SPD atau Bu Amel ya. Bimbingan konseling dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Ini khususnya siswa kelas 10 IPA. Dan kita lanjut lagi, Bu. Oke. Nah, Bu, kalau untuk yang konseling sendiri ya, kan yang namanya remaja, apalagi kan kalau sekolah menengah atas itu kan emang rata-rata usia remaja kan. Mungkin kita ini juga nih, Bu. Seberapa banyak sih di antara anak-anak SMA ini antara pria sama wanita atau cowok sama cewek yang paling banyak ke bagian konseling, Bu? Kalau kebanyakan cewek. Tapi terkadang ya karena kan kami ini guru BK-nya 6. Jadi 3 cowok, 3 cewek. Jadi terkadang yang cowok ada curhat juga, cuman mereka yang ke cowok, ke bapak-bapak. Oh, gitu. Kalau yang cewek kebanyakan ke cewek, kadang seperti itu karena kami kan tetap tadi siapapun guru yang ditunjuk, kalaupun kalian tidak nyaman boleh pindah guru misalnya kayak gitu. Jadi terkadang yang cowok tuh bilang, Bu aku nggak nyaman deh sama ibu, boleh nggak sama ada bapak nggak? Ada, boleh nggak sama bapak itu? Boleh silahkan gitu. Seperti kalau saya sih kebanyakan cewek karena mereka lebih nyaman ke cewek katanya gitu. Oke. Dan ingat ya buat sahabat kreatif, sekali lagi guru BK bukan polisi sekolah. Tapi biasanya kalau misalnya ada yang berantem, ngadunya ke guru BK kan, Bu? Enggak, itu sebenarnya urutan yang salah sebenarnya. Oh, jadi urutan gimana tuh sebenarnya?
Kalau misalnya siswa itu berkelahi, itu sebenarnya diadukan dulu ke guru piketnya. Nanti piket di bagian kesiswaan. Nanti sudah selesai di bagian kesiswaan baru ke kami, gitu. Nggak seluruh misalnya anak tiba-tiba berkelahi di kelas atau di lapangan langsung dibawa ke ruang BK gitu. Enggak. Mereka lebih didamaikan dulu atau lebih diademkan, ditenangkan dulu di bagian kesiswaan. Nanti selebihnya kami yang memonitor mereka atau memberikan mereka motivasi gitu, memberikan mereka masukan, jangan seperti itu gitu. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Bu. Boleh? Oke. Ini kalau aku lihat di YouTube ya, rata-rata ini kayak menyemangati Bu Guru ya, sukses selalu. Waduh, oke deh. Soalnya kalau komennya di kolom YouTube kayaknya ketahuan ya. Namanya langsung ketahuan gitu ya. Langsung ketahuan. Oke, ini terakhir nih pertanyaan untuk bimbingan dan konseling kita nih sahabat kreatif. Assalamualaikum, Ibu. Ibu, bagaimana saya kelas 9 dan Ibu ingin saya masuk IPA SMA nanti, padahal saya tidak mau bertemu kimia, Ibu. Perut mules setiap mau matematika. Cak mana solusinya, Bu? Kelas 9 berarti kelas SMP ya? Iya, SMP. Nah, dicari tahu dulu sebenarnya dirinya itu pengen ngapain di IPA. Sebenarnya itu. Pertanyaan katanya ibu ingin saya masuk IPA. Mungkin ibunya pengen dia tuh masuk IPA kali, Bu. Begitu. Kalau ibunya yang pengen masuk IPA, balik lagi sebenarnya kan yang sekolah kamu gitu. Ibunya gitu ya. Cuman tapi tetap nggak boleh marah sama ibunya. Tetap kamu tanya dulu, coba baik-baik sama ibunya. Ibu kenapa pengennya saya masuk IPA gitu. Atau misalnya kalau misalnya saya nggak masuk IPA, ibu marah nggak gitu. Ditanyain dulu sama ibunya. Kalau misalnya ibunya bilang kamu harus gini, masuk sini IPA tuh nanti gini. Terus bisa milih kedokteran mungkin atau bisa milih apa misalnya jadi pengen poluan gitu atau pokoknya teknik atau seperti itu. Nah nanti balik lagi ke diri kamu. Kamu mampu nggak gitu? Kamu mau nggak jadi dokter? Mau nggak jadi poluan? Mau nggak jadi insinyur gitu? Kalau kamu mau, kamu jalanin, kamu ikut, kamu dari sekarang mulai dipelajarin, IPA-nya mulai dibagusin gitu. Nanti ketika tes masuk SMA, kamu pilih di IPA, nilai kamu bagus, masuk di IPA dengan senang hati. Dari sekarang tetap dipersiapkan. Dan tetap tadi balik tanya sama diri kamu sendiri. Tapi jangan tanyanya sambil marah-marah sama mamanya atau ibunya. Tanyanya yang baik-baik gitu. Kenapa mama pengennya masuk aku IPA gitu, seperti itu. Oke. Jadi jangan bingung ya, dan mudah-mudahan perutnya nggak mulus lagi kalau tiap mau pelajaran matematika. Saya malah mulusnya kalau tiap mau pelajaran ini akuntansi, Bu. Takut kurang nolnya, langsung dicoret sama gurunya ya. Baik Bu, ini udah hampir pukul 2, jadi mungkin kita ke apa sih kayak closing gitu ya. Kita ke closing statement deh. Ini dari guru BK-nya terkait dengan bimbingan dan konseling itu seperti apa. Oleh Ibu Amalia Marinda Nurka, silakan. Oke. Yang paling pengen Ibu tekankan itu tadi guru BK bukan polisi sekolah, tapi guru BK itu sahabat siswa. Kalaupun masih kalian memikirkan bahwa guru BK polisi sekolah, tolong dibuang, diganti menjadi sahabat kalian. Seperti itu saja. Oke, jadi jangan ragu ya. Jadi kalau misalnya di rumah masih agak sungkan mau curhat sama orang tua, curhat sama temen takut nanti dibongkar ya di media sosial. Udah curhatnya sama guru BK aja ya. Oke deh. Dan terima kasih untuk Ibu Amalia Marinda Nurka SPD ya yang udah meluangkan waktunya di sesi kelas tambahan kali ini. Sukses Bu Guru untuk bimbingan dan konselingnya ya. Dan juga untuk jajaran guru serta kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Terima kasih. Dan Sahabat Kreatif, sekian untuk belajar di RRI siang hari ini ya. Dan yang pastinya Senin sampai Jumat kamu bisa ikuti program siaran belajar di RRI sesi kelas tambahan dari jam 1 sampai jam 2 siang untuk menerima materi pelajaran tambahan nih ya. Dan Selvian pamit bersama dengan Ibu Amalia juga ya. Kita jumpa lagi pastinya untuk sesi kelas tambahan berikutnya.
Ibu Pertiwi memanggil.